Suasana tegang menyelimuti proses pemeriksaan Bayangkari Vanessa Christmas di Mabes Polri selama hampir 12 jam. Ia menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik Bareskrim sejak Kamis siang hingga Jumat dini hari. Namun, drama panjang itu berakhir tanpa penahanan. Vanessa keluar dari gedung pemeriksaan tanpa mengenakan rompi tahanan, memicu berbagai spekulasi dan sorotan publik. Vanessa memasuki ruang penyidik sekitar jam 14:30 WIB pada Kamis, 5 Februari tahun 2026. Ia didampingi tim kuasa hukum dari Bang Nyoman Ray Law Firm, serta sejumlah aktivis dari kelompok Justice yang tergabung dalam GEASKAN. Proses pemeriksaan berlangsung maraton hingga pukul 2 WIB, Jumat dini hari. Selama lebih dari setengah hari, Vanessa dicecar berbagai pertanyaan terkait statusnya sebagai tersangka. Awalnya, proses hukum tersebut disebut berpotensi berujung pada penahanan, namun situasi berubah setelah Vanessa dan tim kuasa hukumnya menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik. Bukti-bukti itu dinilai perlu diteliti lebih lanjut, terutama karena ditemukan ketidaksesuaian nama dalam dokumen administrasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Di tengah proses hukum yang berjalan, Vanessa melontarkan tuduhan serius. Ia menduga kasus yang menjeratnya berkaitan dengan tindakan oknum suami, yang disebut sebagai perwira menengah Polri, dan masih aktif berdinas di Mabes Polri. Vanessa dan tim kuasa hukumnya menilai ada indikasi pemalsuan dokumen yang membuatnya berstatus tersangka. Dugaan tersebut kini menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak yang disebut dalam tudingan tersebut belum memberikan klarifikasi. Kuasa hukum Vanessa, Nyoman Ray, menegaskan kliennya tidak layak ditahan tanpa dasar bukti yang kuat. Haram hukumnya menahan klien saya jika tidak memiliki dasar bukti penyidikan yang cukup, serta sebelum membuktikan kebenaran identitas pelapor dan terlapor, ujarnya di hadapan penyidik. Ia menilai proses hukum harus berjalan objektif dan tidak boleh didasarkan pada dokumen yang keabsahannya masih dipertanyakan. Sekretaris Jenderal GEASKAN, Andy Muhammad Rivaldi, menyebut hasil pemeriksaan sementara memperkuat dugaan adanya kriminalisasi terhadap perempuan dan anak. Meski demikian, ia mengapresiasi sikap profesional penyidik selama proses pemeriksaan. Menurutnya, pemeriksaan berjalan relatif lancar dan menunjukkan adanya upaya perbaikan internal di tubuh Polri, sejalan dengan semangat reformasi institusi tersebut. Kita akan terus mengawal seluruh proses agar berjalan adil tanpa ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Hidup reformasi Polri, ujarnya. Satu aja, bahwa yang lebih krusial lagi anaknya, ya. Ini demi memperjuangkan anaknya sebenarnya, tetapi dilapor balik. Ya, mohon bantuannya anak saya yang tidak sekolah dari 2022 hingga 2026. Tidak saya bisa mendapatkan kartu keluarga. Bahkan saya sudah laporkan ke Polda Metro Jaya karena ternyata justru suami saya yang telah mengeluarkan nama saya, karena saya masih istri sah, kenapa dikeluarkan dari kartu keluarga? Justru inilah perbuatan yang memasukkan dokumen dalam pasal 391, 392. Mohon dikawal karena ada oknum yang justru memasukkan dokumen. Malah saya yang ditersangkakan. Oknum itu suami saya sendiri. Mohon dikawal. Ya, kenapa kelamaan tadi? Saya tadi agak lama karena diputar-putar pertanyaan. Bahkan saya sudah mengatakan pelapor ini saya tidak kenal, tetapi saya diupayakan untuk terus ditanyain dan terus menjawab. Karena itu saya sudah katakan dari awal, pelapor dan terlapor saya tidak kenal dengan dasar LP saya di Polda Metro Jaya. Mohon atensinya atas upaya yang atas upaya pengkriminalisasian terhadap saya agar transformasi reformasi bisa dibuktikan secara nyata. Bayangkari mau dikriminalisasikan. Ya, jadi untuk proses untuk hari-hari ini itu kan ada Nanya aja apa yang perlu ditanyakan. banyak berapa pertanyaan tadi untuk ditanyakan oleh penyidik? Tadi kurang lebih pertanyaannya ada 15 pertanyaan. Ada 15 pertanyaan yang saya sudah titik beratkan. Saya tidak mengenal pelapor, tetapi kenapa saya masih ditersangkakan? Dan untuk penetapan tersangka sendiri ibu ini terkait dengan apa sih Bu? Penetapan tersangka saya ini terkait pasal 266 disesuaikan menjadi pasal 394 yang proseduralnya menurut saya sudah cacat formil dan cacat hukum.
Karena rentetan klarifikasi dan lain-lain itu sudah saya tarik. Karena saya tidak mengenal pelapor dan telapor. Kenapa masih bisa dijalankan lagi dan diupayakan menjadi tersangka hingga hari ini? Ya. Izin tadi untuk mengenai pertanyaan, Ibu kan dilaporkan orang yang Ibu tidak kenal. Ya. Berarti yang sama sekali Ibu juga tidak pernah mempunyai masalah dengan beliau, namun ada laporan. Nah, sekiranya dengan halnya itu sendiri Ibu merasa keberatan atau tidak? Saya sudah tuakan, saya merasa keberatan dan klarifikasi saya saat saya diundang pertama kali bulan Juni, saya sudah tarik, saya keberatan. Pelapor dan terlapor tidak saya kenal dan saya sudah laporkan kepada Polda Metro Jaya. Dan untuk mengenai pertama, Ibu kan melaporkan pernah ya, melaporkan suami ya di Polda Metro Jaya atau di Mabes Polri? Di Polda Metro Jaya. Atas dasar itulah dari LP Polda Metro Jaya, telapor dan pelapor tidak saya kenal, saya tarik klarifikasi saya di pasal 266 yang awalnya saya diundang. Ya, dalam kaitan untuk yang tadi disampaikan, Ibu terlapor mengenai hanya ada manipulasi data KTP. Nah, boleh Ibu, saya tahu kami ini ingin tahu Ibu seberapa lama sih dengan hanya yang terlapor ini? Justru pelapor itulah yang tadi di dalam sudah terbukti. Saya juga sudah kasih barang bukti, 3 alat bukti. Justru pelaporlah yang melakukan pemalsuan dokumen, bukan saya. Dan pelapor ini saya tidak kenal. Jadi dikambing hitamkan ya? Saya dikambing hitamkan. Bayangkari mau dikriminalisasikan lagi. Ya, Ibu sebagai anggota Bayangkari seharusnya kan mempunyai protek untuk hukum ya. Karena sebagian daripada ini kan hukum harus dibuktikan dengan dasar alat bukti dan memang itu hasil penyidikan yang benar. Dan untuk mengenai ketentuan Ibu, hasil daripada ini, dari sikap suami Ibu selama ini seperti apa Ibu menanggapi seperti masalah ini? Dari pihak apa? Dari suami Ibu. Karena pelapor saya tidak kenal, jadi saya tidak bisa menjawab yang dibilang tanggapan dari suami saya. Ini kan ditanyakan kenapa saya ditersangkakan. Saya dilaporkan oleh orang yang tidak saya kenal. Dan saya tahu nama suami saya sesuai akte yang tercatat di akte perkawinan. Gitu. Dan tiba-tiba hilang dari kakak ya? Dan tiba-tiba nama saya hilang dari kakak. Suami saya berstatus kawin, tapi nama saya sudah dihilangkan di kartu keluarga yang diterbitkan di Jakarta Utara. Siap. Sebelumnya semenjak awal pernikahan ada nama dari suami dan Ibu? Di akte perkawinan, nama suami saya tertera jelas dan lengkap, Agustinus Krismas Tri Suryanto. Beserta dengan nama putra ya? Beserta nama putra dan putri. Dan putri ya. Dan untuk upaya selanjutnya Ibu, untuk mengalihkan tadi hasil dari penyelidikan, apa sih untuk kalian yang ke depan ini yang diinginkan? Mungkin upaya hukumnya saya akan laporkan balik ya atas tindakan upaya pengkriminalisasian saya. Sebab jelas-jelas nama yang melapor saya tidak kenal, tapi saya ditersangkakan. Ini pemaksaan, pemaksaan kriminalisasi terhadap saya. Saya justru meminta dokumen, tetapi yang meminta dokumen justru ditersangkakan. Pelapor yang tidak saya kenal, saya dipaksa harus menuangkan dan menjawab dalam BAP bahwa yang ditanyakan mereka saya kenal. Saya tidak mengenal. Atas dasar itu saya sudah laporkan 317, 318 dan 391, 392. Baik Bu, dan setahu saya ya. Nah ini kan dari hal pemilik langsung yang mengajukan apabila memang ada perubahan. Seumpamanya dalam kaitan itu mungkin ada status antara keluarga yang sudah cerai. Secara akte hukum yang jelas. Keduanya juga untuk mengenai pemindahan dokumen. Misalnya ada yang terjadi meninggal dunia atau seperti apa. Ini Ibu pernah nggak mengajukan untuk ada perubahan seperti itu? Tidak pernah. Tidak pernah ada ya? Dimanapun Dukcapil saya tidak pernah mengajukan perubahan apapun. Saya sebagai warga negara yang baik mengikuti aturan Dukcapil, bagaimana menerbitkan kartu keluarga dan KTP dengan benar, tidak ada mengajukan bercerai atau apapun, tidak ada. Jadi dari situ juga akan bertanya Bu ya kepada terkait yang mengeluarkan dokumen tersebut ya. Itu muncul siapa yang memohonnya dan itu
kapan terjadinya ada perubahan dari halnya awal yang tadinya ada menjadi tidak ada? Ya, Itu akan ditempuh Bu, jalan itu? itu akan ditempuh sebab justru pelaporlah yang tadi di dalam terbukti bahwa pelaporlah yang telah memalsukan dan memberikan keterangan palsu pelaporan atas dokumen yang ditersangkakan terhadap saya. Baik, mungkin untuk hari ini tadi Ibu berharap agar segera dapat terselesaikan Bu ya? Saya berharap dikawal, Ya. Bayangkari mau dikriminalisasikan lagi, justru pelapor menjadi korban, korban menjadi pelapor, Bayangkari mau ditersangkakan. Harapan Ibu kepada seluruhnya anggota Bayangkari seluruh Indonesia Bu, bagaimana Bu? Harapan. Anggota Bayangkari seluruh Indonesia, jika ada upaya-upaya pengkriminalisasian terhadap diri Bayangkari sebagai korban, suarakan, laporkan segera. Jangan menerima, diupayakan, dikriminalisasikan. Bayangkari mau dikriminalisasikan. Kita memiliki hak hukum yang sama di Indonesia. Transformasi, reformasi, tolong dinyatakan Bapak Kapolri. Tolong dinyatakan. Baik, Salam presisi. terima kasih banyak Bu. Selamat malam. Secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low. Haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel the thrill. Fate decides whose blood will spill. Courage breaks where fear stands still. Roll the dice, it's the devil's will. Echoed whispers through the halls. Ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always